Ini sudah mau sudah. Sudah. Oke, selamat sore untuk seluruh kawan-kawan pengguna Facebook yang selalu mengikuti kami di live streaming Enauto Cafe. Sore hari ini seperti biasa kembali lagi bersama saya Roberta Muiapa di Perempuan Ngopi. Perempuan Ngopi ini merupakan ruang untuk bagi perempuan di mana perempuan bisa berbicara, mendengar, kemudian berkarya dan berdaya bagi sesama. Boleh lewat jadi. Ya, seperti biasa narasumbernya perempuan, tidak lain tidak bukan. Pasti kita hadirkan perempuan-perempuan yang selalu eksis yang menginspirasikan banyak orang. Sore hari ini saya bersama Teresia TKG. Teresia TKG ini merupakan seorang penulis yang jago. Iya toh? Selamat sore. Sore, halo semuanya, selamat sore. Iya Ibu TG, selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan baik-baik. Oke. Katanya kita udah kembar nih. Iya, udah bilang begitu. Kembar apa ya? Jenis kelamin ya iyalah. Muka ya bisa lah. Sebelum kita lanjut tuh kita udah bisa pesan minum dulu. Enauto Cafe nih dia menyediakan seperti biasa kopi-kopi, ada coklat juga, kemudian snack-snack. Jadi Ibu saya panggil Besti saja, kita kan biasa panggil Besti nah. Ikut tren. Ya, Besti. Besti kan tahu panggilan lain. apa? Iya, Besti. Iya, kita pakai Besti saja sudah ya, biar enak. Biar kekinian, Besti. Iya betul, biar kekinian 2020. Oh iya 22 tuh hari. Kita minum dulu, kita pesan minum dulu. Iya kakak barista yang adalah kakak. Iya aku seperti biasa ya. Kopi John Ice. Sama dong. Ice kan? Ice atau IC. Ya, selamat sore untuk kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Ada sekitar 500 orang, tidak gampang sekali. Oh tidak, 400. Tepuk tangan. Ya begitu, TG pelanto. Ya, sos pelan. Harus pakai rem. Kau tadi datang pakai apa TG? Besti. Oh iya, aduh Besti, saya naik ojek. Sama sayang. Motor aku nggak ada ya. Sorry ya, kita biasa bicara pakai aku kamu, jadi biasa lama di Jawa. Ih enak ya. Iya. Jadi sore hari ini nih seperti biasa di penghujung bulan November nih. Sebenarnya nih momentum bagi Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua sedunia di tanggal berapa TG? Puncaknya tanggal 10, iya. Tapi dimulai tanggal 25. Iya, betul. Iya, Hari Anti Kekerasan ini baik untuk semua kawan-kawan, di mana kawan-kawan dapat menyuarakan, terus kemudian mengikuti, melakukan aksi-aksi seperti kawan-kawan mau. Kemarin nih kawan-kawan saya lihat ada buat satu solidaritas kah? Itu iya solidaritas untuk perempuan. Coba kawan TG kita bisa mulai dari situ dulu. Oh, iya. Sambil kita kampanyekan bersama toh. Iya benar bahwa di Nabire kita untuk mengkampanyekan isu kekerasan terhadap perempuan untuk 16 hari ke depan. Iya. Mungkin sekarang sekitar 13 hari itu kita sempat bentuk, masih sedang jalan. Iya. Ada perkumpulan diskusi untuk perempuan dan laki-laki yang peduli dengan isu-isu perempuan. Jadi kita beri nama kelompok ini dengan nama Solidaritas Perempuan Bersatu. Solidaritas ini dibentuk pada saat MUBES-nya kawan-kawan Asosiasi Pedagang Asli Papua. Kita waktu itu hanya sekedar cerita-cerita, terus
maksudnya apa sih yang kita buat ini besok sudah kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Iya. Jadi dari situlah kita sepakat untuk kita bentuk satu kayak organ taktik begitu untuk mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi untuk di acara pembukaannya kemarin di tanggal 25 November itu kami sudah bagikan bunga di 3 titik, yaitu di pasar, di kampus dan di jalan. Kalau di pasar ada di Pasar Karangdeng Kalibobo, di jalan di lampu merah Pantai Nabire, dan yang di kampus itu ada di UPPKGSD, Uncen dan Uswin. Uncen? KPG. KPG. Iya bilang KPG, aduh. Sama tuh, itu kan bawahannya Uncen. Aduh banyak yang tidak tahu. Nabire ini pasti udah bilang KPG saja. Oh iya, itu sudah KPG mahasiswa itu. Iya betul. Jadi ya kita masih ada beberapa hari lagi ini, sebentar setelah ini juga kita ada diskusi untuk kawan-kawan di Nabire yang masih di rumah, kita tunggu di Denauto. Oke, iya itu cerita sedikit terkait apa kita ini sambil duduk ini sambil menyambut momentum 16 hari kampanyekan mama lagi, sorry kita biasa dengan mama jadi calon mama. Amin. Iya toh. TG sudah jadi mama kan belum? Sudah. Oh. Oke, kalau begitu saya lagi bertahap. Enak ya. Ya kita minum dulu santai TG. Besti. Iya Besti. Kita waktu masih berjam-jam. Spesial. Andalan. Iya. Barista ini paling ganteng di Nabire kan? Iya jelas. Dia jiwanya itu yang minum dulu ya. Minta maaf ya. Minum. Ayo yang mau minum ini kopi yang kayak gini nih, merapat. Kopi apa namanya? Kopi Johnny. Satu tidak tahu minum kopi, tapi pertama kali saya minum kopi itu ini sudah nih kopi Johnny. Dan saya langsung rasa tambah nafsu saya. Iya sudah. Jadi kita lebih ke konteksnya TG ya, Besti. Gas. Besti saya Teresia TG ini merupakan jurnalis perempuan Papua. Ini sebenarnya nih dari awal-awal nih kami di Perempuan Ngopi nih cari narasumber terkait perempuan dengan media kayak gitu, tapi memang sangat susah. Ada sih beberapa tapi kayaknya mereka tidak di Nabire. Nah, ini kali pertama bersama kawan Teresia. Ini menjadi suatu kebanggaan untuk saya pribadi. Iya, selamat sore. TG Wai. Mungkin pertama itu TG bisa cerita. Besti bisa cerita. Besti apa namanya? Awal mengenal menulis jurnalis ini, mencintai tulisan dulu lah, atau dari tulisan mungkin lebih ke membaca dulu itu dari mana tuh, maksudnya bangku kuliah kah atau SMP kah? Ya jadi bagaimana perjalanan saya mencintai, maksudnya bukan mencintai sih, maksudnya memulai memulai menulis, dan itu tentunya menulis itu harus berawal dari membaca dulu ya, harus banyak baca. Jadi waktu SD itu karena saya terbiasa anak Miss Dinar, anak Miss Dinar di SD waktu itu, dan kita di Miss Dinar itu kan harus kayak pastor waktu itu mengajak kita untuk bagaimana membaca Alkitab. Di mana itu? Di Modio. Oh, Modio. Ya, di Kabupaten Dugaya, Kampung Modio, Kabupaten Dugaya. Belum ke sana, kita tunggu di sana. Oke. Ya, waktu itu kita
diajar sama pastor untuk kita bagaimana membaca kitab suci, tapi juga kita menganalisis. Tapi itu waktu SD sih, jadi macam dia kasih satu ayat, kita kembangkan jadi beberapa kalimat. Iya, gitu. tulisan lah. Jadi tulisan lah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian saya ke SMP di SMP YPPK Santo Fransiskus Assisi Monemani. Di sana kami disediakan ruang untuk kita menulis. Oke. Jadi ada mading sekolah. Iya, mading. Di mading sekolah itu memang kawan-kawan, kakak-kakak di OSIS dulu terkenal dengan OSIS. Iya. Mereka buat ruang selebar-lebar mungkin untuk bagaimana semua siswa di SMP YPPK Monemani itu menulis di majalah dinding. Iya. Sampai saya pernah dipukul sama Suster Lydia waktu itu. Oh, saya kenal, dari saya juga pernah kayaknya. Terus? Dipukul sama Suster Lydia karena di asrama itu saya orangnya ya mungkin tidak suka tidak punya catatan, tapi saya bacanya tuh bukan catatan, baca yang lain-lain begitu, bukan catatan yang di sekolah. Jadi suster sampai pukul saya dan kemudian saya berusaha untuk saya harus bisa menulis karena dapat pukul dari Suster Lydia. Ya terus saya tulis, maksudnya rajin menulis tapi menulis buku catatan. Terus waktu itu di kelas 2 itu karena saya juga jadi badan pengurus di dalam OSIS. Dan kita dengan ada kawan-kawan lain kita sama-sama memprakarsai itu mading sekolah waktu itu. Jadi kita di mading sekolah itu juga kita lebih menulis puisi karena waktu itu Pak Guru saya, Pak Guru Freddy. Halo Pak Guru. Ya dia ajar kita untuk bagaimana tulis puisi juga. Jadi di mading sekolah itu kita waktu itu saya aktif juga tulis puisi. Terus kemudian itu berlanjut sampai di SMA, di SMA Gabungan Jayapura. Itu juga kita disediakan mading sekolah untuk kita tulis di situ. Tapi dia bukan hanya puisi. Jadi ada cerpen, ada artikel di mading sekolah. Jadi dia tambah dari lagi. Yang saya baru kenal satu yang soal puisi ditambah lagi dengan cerpen dan artikel. Artikel tuh susah lumayan. Harus lebih banyak baca. Iya, literasinya harus banyak. Terus di SMA itu juga pernah kita menulis dan diolimpiadekan di Unipa. Sampai olimpiade? Iya. Unipa soal ekonomi masyarakat Papua. Ini SMA ini? SMA kelas 2. Jago. Sama Ibu Lene punya guru mata pelajaran ekonomi waktu itu. Didampingi sama dia. Iya. Terus kita melakukan penelitiannya di Skyland. Ekonomi nih. Iya. Di Skyland itu kan di masyarakat yang khususnya orang asli Papua yang di Jayapura itu mereka menjual kelapa susu. Terus jadi kita mengambil kuesionernya dari mereka, terus kita menulis juga tentang orang. Dan puji Tuhan waktu itu SMA kita keluar sebagai juara 2. Juara 2 lumayan. Apa yoi. Itu hanya bonus saja sebenarnya juara-juara itu. Terus di SMA kelas 3 di SMA kelas 3 waktu itu ada kakak-kakak mereka gelar turnamen waktu itu turnamen IPME Cup bola turnamen sepak bola. Jadi IPME Cup itu waktu itu mahasiswa di Jayapura bangun untuk bagaimana ini sudah dipecah-pecahkan dari pemerintahan. Jadi bagaimana mereka menyatukan yang terpecah belah seluruh mahasiswa dari Pegunungan Tengah, bukan hanya tapi juga kawan-kawan dari Lapago dilibatkan di dalam pertandingan itu yang diketuai oleh Kak Kanda Abetio. Baik Kakak, selamat sore. Jadi waktu itu saya sempat baca buku, jadi mereka tuh ada IPME News. Selama pertandingan berjalan setiap hari mereka update pertandingan itu, tapi juga mereka ada artikel puisi yang mahasiswa tulis, mereka masukkan di dalam IPME News. Di apa namanya? IPME News. Terus saya baca ada salah satu tulisan waktu itu. Jadi itu tulisan kayak aroma-aroma filsafat begitu. Dan saya sangat tidak paham sekali dengan tulisan itu.
Jadi besoknya itu saya pulang sekolah itu saya tidak pulang ke sekolah, tapi saya jalan cari Frater Alex Giai. Jadi Iya. yang menurut saya itu kayak bagaimana ya, orang yang tulis filsafat itu mungkin kuliahnya di STFT. Ya, kayak gitulah. Nah, jadi waktu itu yang saya jalan cari juga tuh bukan Alex Giai saja, tapi Frater Alex Giai. Iya, siap. Nah, jadi waktu itu saya bukan ketemu, jadi perjalanan mengenal dia juga ini cukup panjang dan ribet. Dari waktu itu setelah ketemu Kak Alex, lalu Kak Alex tantang saya untuk bagaimana ini kok sudah ini, jadi besok harus dapat saya punya tulisan begitu dia bilang. Jadi sudah saya pulang sekolah itu saya walaupun susah tapi saya coba tulis Langsung filsafat. Bukan yang tentang filsafat, tapi maksudnya tulisannya artikel tulisan panjang. Iya. Jadi saya tulis, kemudian tulisan pertama yang waktu itu saya tulis itu mahasiswa bangkit untuk masa depan Meudi. Ini agak lucu karena Kenapa lucu? Itu bagus. jadi kalau saya sampai sekarang saya tulisan itu saya masih simpan tuh tulisan yang memang tanpa noda dosa. Ya tidak tahu apa-apa. Jadi dari judul saya tuh memang mantap. Iya. Itu saya tulis itu. Terus kemudian tulisan itu diedit oleh Kakak Alex sendiri, ada Kakak Agus Kadepa, ada Kakak Hengki Yeimo, ada Kakak Abed, Kakak Wens, dan kemudian ketika saya masuk kuliah itu mereka kenalkan saya dengan yang namanya Komunitas Sastra Papua. Iya, Kosapa. Ya. Di Kosapa itu hampir setiap hari Kakak Hengki dan Kakak Alex dan kawan-kawan sama Kakak Ibu Roma Wamla, hormat guru, itu mereka jadi waktu itu dari IPME ini dia terus naik hampir setiap minggu satu kali itu kita belajar menulis. Ini dibuka dari ruang Kosapa atau IPME sendiri? Dari ruang Kosapa yang bekerja sama dengan IPME. Jadi itu waktu itu ada ruang menulis dalam seminggu sekali, tapi juga ada kursus bahasa Inggris. Iya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi waktu itu saya ikut keduanya. Kemudian saya mulai menulis di situ, tapi kadang saya rasa malas juga karena kayak macam kakak dong paksa kita tulis, tapi kadang kan ada waktunya untuk jangan. Maksudnya saya capek juga. Jadi saya tidak tulis. Kemudian saya di tahun 2013 kalau tidak salah 2012 lah SMA kelas 3 lah, baru tamat lah. Baru tamat lah 2013 itu saya waktu itu ada ada Pak Guru Bastian, terus betul. Kakak Mate, mereka karena sering bikin itu tulisan-tulisan lucu di Facebook waktu itu. Jadi waktu itu Pak Guru Bas, terus Kakak Mate almarhum hormat, jantungnya dong setiap hari itu tak bisa punya tulisan. Jadi dong langsung begini, Tresya, kamu tuh harus setiap hari tuh harus kasih masuk tulisan yang dong baca. Jadi walaupun ini susah, tapi karena nanti pagi dong telepon bagaimana kok tulisan, sudah sampai di mana perkembangannya, siang lagi dong telepon, sore lagi begitu. Jadi sudah terpaksa saya menulis saja begitu, walaupun waktu itu ya ada terpaksaan. Terus berkat mereka mendorong saya untuk setiap hari menulis, jadi sampai saya dikasih kartu pers dari Majalah Selangka. Oh iya, Majalah Selangka, betul. Majalah Kakak Mate, Kakak Matius, Kakak Yeri deh. Kak Yeri, hormat Pak Guru. Betul, hormat. Iya, ada Kak Yeri, terus Kak Mate almarhum. Iya. Terus Pak Guru Bas, mereka kasih kartu pers. Kakak Agus Dogomo, Kakak Pilke, kita sama-sama bertumbuh di Majalah Selangka. Betul, saya ikuti. Di Majalah Selangka itu memang saya juga banyak belajar bagaimana saya membaca yang baik dan benar, tapi juga setelah saya baca bagaimana saya mengaplikasikan itu dengan praktek menulis. Iya, betul. Jadi tidak habis sampai dibaca, tapi mereka ajak saya juga untuk kalau kau baca buku yang ini kau harus bisa meresensikan dia.
supaya yang aku baca itu tidak lupa katanya tuh. Iya, betul. Iya, terus kemudian saya tulis itu sudah sekitar 2 tahun. Itu memang 2 atau 3 Majalah tahun lah Selangkah, sampai majalah Selangkah Selangkah tutup kembali. Nah, itu Kamu bicara lagi. itu saya menulis di majalah Selangkah. Terus kemudian sering ikut hanya pelatihan, tapi di tahun 2020 itu kakak Abed waktu itu dia ajak saya untuk bagaimana Tresya kalau kau tidak bikin apa-apa kau tulis sudah di Wagaday. Wagaday. Terus waktu itu karena saya juga tidak punya kesibukan, jadi saya bilang oke sudah Kaks, nanti saya coba-coba. Jadi langsung masuk dan mama dorang. Iya, dan mama dorang gabung. Saya pernah diwawancara juga dari Wagaday. Jadi pas di tahun 2020 itu saya bergabung di Wagaday. Dan 2021 waktu itu kita direkomendasikan dari Wagaday juga, terus dari kakak Hengki Yemo untuk ikut pelatihan peliputan keamanan di daerah konflik yang diselenggarakan oleh di Kiriwo kita tahu? Ayo, yang diselenggarakan oleh AJI Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen. Betul, AJI. Di dalam pelatihan itu mereka dari AJI mereka bagi 3 batch. Jadi ada batch pertama untuk kawan-kawan Indonesia Barat, batch kedua untuk kawan-kawan di Indonesia Tengah, dan batch ketiga untuk kita di Papua. Besti sendiri perempuan Papua tuh. Satu-satunya toh? Iya, yang waktu itu. Iya, saya lihat itu. Ada dua. Ada dua. Ada kakak perempuan dari Wamena. Siapa itu ya? Tiga sama Kak Alfonsa. Kakak Alfonsa terus saya sama ada kakak Lisa dari Wamena. Maaf kakak agak lupa kakak. Kita 3 yang ikut waktu itu. Iya, dari AJI toh? Dari AJI. Terus kemudian kita ini kan ada 3 batch dan hampir 50 orang. Kalau dari batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Tapi hanya yang dipilih itu 10 orang untuk melakukan peliputan lebih lanjut. Baru itu bagaimana itu untuk dia punya proses peliputan untuk itu? Apa nih permasalahannya? Jadi waktu itu di dalam kita ikut pelatihan itu kan hari pertama. Sayang itu langsung kalian kayak Kiriwo kah? Kiriwo ya. Tapi itu lewat seleksi. Jadi dari 50 orang itu kita di hari ketiga itu kita disuruh kumpul kayak bayangan kayak bentuk proposal begitu, tapi cuma hanya kayak terus deskripsikan saja sedikit. Jadi dari 50 orang itu katanya waktu itu udah bilang nanti ditapis jadi sekitar 15 orang. Dan 15 proposal maksudnya. 10 proposal yang bisa saja terdiri dari 20 orang karena satu proposal ada 2 orang. Jadi waktu itu saya setelah presentasikan itu kan disuruh kirim terus disuruh pilih teman. Jadi waktu itu kakak Fonsa hubungi saya untuk Tresya nanti kakak sama kamu gitu. Luar biasa. Saya bingung waktu itu, maksudnya agak blank kira-kira topik apa nih, temanya apa betul, masalah apa yang diangkat. Ini saya mau bicara soal kelapa sawit kah, karena sektor keamanan, tapi kelapa sawit ini mungkin lebih kayak isu lingkungan. Jadi waktu itu saya ambil itu, saya bilang coba-coba saya kayak Kiwiro, karena memang saya dari SMA itu sudah maksudnya ada kedekatan emosional dengan punya teman dari kenalan orang. Jadi saya kayak Kiwiro, bukan kayak Kiwiro, kayak Oksibil. Jadi sebelum sampai di Oksibil tuh kita dari waktu itu kita kan disuruh presentasikan proposal. Jadi dari presentasi itu yang nanti ditetapkan. Ini di Jayapura nih kan? Di Jayapura. Jadi yang ini lulus, yang ini tidak. Pada saat presentasi proposal itu saya maunya itu kakak Fonsa yang presentasikan. Harus presentasi, karena tapi dia senior.
Tapi karena waktu itu kakak Fonsa ini bertabrakan dengan kegiatan dari pemuda Katolik, jadi dia telepon saya, dia bilang, Dek, bagus kah, tidak kah, Iya. kita mau lulus kah, tidak kah, pokoknya Tresia bertanggung jawab untuk presentasi. Dan Luar biasa. waktu itu saya lagi magang di Jubi. Iya. Dan saya lagi sibuk-sibuknya magang, tapi kayak sore itu saya harus presentasikan itu. Jadi pada saat itu jam pulang sudah 3:30. Kalau saya pulang berarti jam presentasinya lewat. Iya, betul. Nah, kalau saya tinggal itu tempat magang, pilihan yang sulit. Jadi saya karena ada kakak perempuan, terus ada ilustrator di Jubi yang juga dia sedang edit waktu itu. Jadi saya bilang, Bang, bisa mengisikan mungkin 15 menit atau 20 menit begitu saya bisa presentasi di sini. Dia bilang, oh sudah, tidak apa-apa, Tresia duduk di sebelah sana. Gitu. Dan sudah di Oh, ini secara ini webinar. Iya, presentasinya webinar. Iya. Jadi saya minta izin di kakak dia untuk saya presentasi. Di presentasi itu saya tidak pede juga karena kita kan dapat kelompok kesekian. Baru yang kelompok sebelumnya nih yang presentasikan tuh semua senior. Jadi saya tidak itu buat dilema saya. Iya. Terus tapi saya bilang saya coba saja dulu lah. Karena saya punya niat baik begitu. Jelas. Jadi sudah waktu itu tema yang saya ambil itu nasib perempuan dengan anak di pengungsian. Jadi setelah liputan-liputan yang kita sudah pernah baca, apalagi yang investigasi itu kan mungkin soal akar konfliknya saja. Tapi soal bagaimana mereka setelah sampai di pengungsian itu kan kurang diupdate. Betul. Jadi saya sengaja ambil tema itu nasib perempuan dan anak di pengungsian. Oh, itu temanya. Nah, itu temanya. Terus kemudian setelah saya ambil tema itu sudah dengan PD-nya saya terapa-apa yang di depan saya ini senior tapi orang terapa-apa lah entah lulus atau tidak, kalau Tuhan mau saya harus pergi meliput untuk saya mama dengan anak-anak di lokasi pengungsian, pasti Tuhan kasih lulus. Itu yang saya pikir waktu itu. Aduh sedih, air mata nanti keluar, tidak mau. Iya, terus Jadi sudah saya presentasikan dan kebetulan karena saya punya data-data juga soal korban. Maksudnya korban sudah ada data. Sudah ada data, jadi tinggal ini ada data begini tambahkan saja. Sudah, dan kemudian puji Tuhan 3 hari kemudian kita di email kalau kelompok kita lulus. Habis itu berangkat Jakarta. Terus. Ya, itu kita setelah diluluskan kita masih kayak di mentoring sama mentor. Dari CNN, dari Tempo, dari Kompas, mentornya kita. Sampai kita turun di lokasi pengungsian di Oksib. Iya, itu harus cerita itu. Iya, sedikit lah. Itu tantangan-tantangan sebagai wartawan. Wartawan ya toh. Jadi saya waktu itu kurang yakin juga karena harus turun ke lokasi pengungsian di mana ya kita tahu di lokasi pengungsian tuh mungkin kekuatan aparat yang bukan mungkin tapi ya itu sudah yang lumayan banyak. Terus juga bagaimana nanti kita hadapi korbannya ini, itu jadi tantangan waktu itu. Jadi korban itu kan mereka tidak semua mau buka diri, apalagi sama orang baru. Aduh. Itu kan memang tantangan yang lumayan lah. Terus tanggal 16 Desember 2021 itu kita berangkat ke Oksib. Kita berangkat ke Oksib, lumayan tantangan yang kita hadapi ini lumayan lah. Betul. Sebagai anak Papua, tantangan yang pertama tuh sebagai anak Papua dulu lah yang turun ke lokasi pengungsian. Apalagi bawa nama sebagai wartawan. Betul. Yang kedua itu saya turun sebagai perempuan juga. Ini juga jadi persoalan yang mungkin agak tidak gampang. Maksudnya soal mental, bagaimana kita hadapi kawan-kawan dari ini dari itu
agak maksudnya sesuatu yang rumit yang harus dipersiapkan baik-baik sebelum kita turun ke lokasi-lokasi Benar sekali. lokasi-lokasi Konflik pengungsian lah. ya, Ya, di tempat dimana konflik terjadi. betul. Terus waktu itu saya turun juga karena ya mungkin dengan tim yang waktu itu kita turun terus usianya cukup muda dari tim, jadi itu juga menjadi persoalan untuk saat kita mendekati narasumber. Itu. Jadi ya tantangan-tantangan yang saya hadapi, tapi saya meminimalisir semua untuk ya harus bisa. Betul. Jadi untuk yang dapatkan yang harus meliput ini saja sudah tidak gampang. Betul. Belum lagi bagaimana dengan kakak-kakak dorang kita liput di lokasi pengungsian. Betul. Jadi di hari pertama itu kita kayak sudah, maksudnya iman kita, kesiapan kita tuh kayak sudah diuji. Jadi ketika kita turun dari pesawat itu sudah diinikan sampai bayangkan bagaimana saat tidur di kamar paling terdepan dan kakak-kakak semua di kamar bagian belakang. Itu saja saya waktu itu sampai sama kakak kita pulang saja besok. Begitu saya sempat bilang begitu sama Kapolres. Berangkat, tidak sanggup bila ada di sini ya. Itu memang kawan-kawan begitu tiba tuh ya aparat dong langsung datang ke? Tidak. Kalau secara pakaian atau begitu tidak ada. Tapi ya bebas rapi lah. Bebas rapi. Nah, katanya nginap di situ lah kayak gitu. Oh, begitu ya? Keren. Sampai malam itu kan kayak di center-center, tapi itu tidak tahu entah dari mana, itu tidak tahu. Tapi karena saya di kamar depan terus center dan cahaya-cahayanya itu kan masuk ke saya punya kamar dan saya tidak tidur. Jadi saya bilang sama kakak perempuan kalau kita besok balik saja kakak aja. Iya betul. Tapi kakak bilang tidak, Tres, kamu kesini tujuannya bukan untuk dorang, tapi untuk mama, betul. Untuk opo adik-adik. Jadi sudah besoknya itu kita ke lokasi pengungsian. Jadi di mana mama dong. Jadi di Yoksibil tuh waktu itu yang pas kita turun itu sudah tersebar ke 13 titik. Wow. Jadi dong apa? Oh, kawan-kawan kan yang tidak tersebar. pengungsian. Oh, pengungsi orang ada 13 titik. Yang dong tersebar ke 13 titik dan dong semua tidak mau buka diri. Iya, betul. Memang susah. Jadi waktu itu puji Tuhannya itu kakak perempuan yang kita naik sama-sama itu dia kenal dengan abang-abang di situ karena dari Pemuda Katolik. Oh, dari PMKRI. Pemuda Katolik. Oh, Pemuda Katolik. Jadi sudah kakak dia bicara dengan dorang yang bicara pakai bahasa daerah. Dan kemudian puji Tuhan kita mau diterima sama satu kelompok. Dari 13 hanya satu. Itu juga tidak gampang. Itu sudah luar biasa. Dan kita masuk di situ tuh karena memang fokusnya ke anak dan perempuan. Jadi waktu itu ketika masuk baru dong tidak mau lihat ini, pokoknya di jalan-jalan kah di mana kah tuh dong tidak mau keluar. Jadi dong di dalam kamar itu saja dong tutup pintu, kasihan tidak mau keluar. Jadi pada saat kita masuk itu dong salam kita, bicara saja agak takut-takut tuh. Baru saya duduk di depan pintu, baru ini ada anak SMA 1, anak SMP 3 orang. Baru saya lihat ini anak SMA bekas tembakan. Aduh. Itu Tuhan, kamu sedih sama menangis tapi tidak jadi. Bukan tidak jadi, saya menangis dalam diam. Ya, jadi waktu itu terus saya pas tanya-tanya itu saya ini tuh sedih kayak ini. Jadi kakak perempuan bilang tidak boleh kok sedih, pokoknya kok di sini tuh datang untuk kuatkan orang. Jadi jangan sampai kok juga ikut terharu masuk ke dong. Tidak bisa, saya akan menangis kayak anak kecil. Jadi sudah. Jadi bagaimana saya pecahkan suasana yang tadi sedih itu jadi bahagia kayak itu. Saya bilang begini, baru di Kiwirok tuh kamu ada ular-ular kan.
Kenapa bisa begitu? supaya dong tertawa karena pegang toh. Saya jadi doang tumbuh koi itu. tapi puji Tuhan bahwa yang tadi dong sedih-sedih itu dong tertawa baru dia bilang kakak itu tempat dingin tidak ada ular. Iya dong bilang. Iya sih, kok tempat dingin tidak ada ular. Saya bilang begini, sab kampung juga tuh tempat dingin tapi ular banyak. Iya, ular kaki dua. Jadi sudah banyak. aduh ya. Jadi pada saat itu memang bagaimana mama dia jalan keluar dari Kiwiro pada saat konflik pecah. Bagaimana anak-anak sekolah itu mereka ada di dalam lingkungan sekolah lalu mereka dengar bunyi petasan dan lain-lain, terus bagaimana mereka keluar sampai 3 hari mereka ada dalam satu ruangan tertutup. Bagaimana kampung yang dulunya mendamai sejahtera itu diporak-porandakan. Betul, sayang, kasihan. Apalagi Desember tuh Natal tuh. Pada saat Natal, tapi ya itu yang kita ketemu korban. Benar. Tapi korban ini bukan hanya orang asli Papua, tapi ada juga yang orang Papua. Ada juga yang orang Papua yang secara fisik tapi mereka mengabdikan hidupnya untuk Papua dengan jadi guru dan suster. Iya. Dan mereka juga jadi korban. Tapi ya itu sudah yang kita untuk manusianya itu. Dan mereka sama-sama jadi korban, terus bagaimana kita tulis mereka punya keluh kesah. Dan waktu itu yang jadi kendala juga itu dari pemerintah, khususnya dalam hal ini minta maaf Bupati. Dalam hal ini Bupati Pegunungan Bintang kita tidak bisa hubungi untuk dia jadi narasumber. Sempat beberapa kali kita melakukan komunikasi, telepon, SMS, tapi itu semua ditolak. Iya. Dan karena memang kita bukan mau menulis untuk dia, tapi kita mau menulis untuk korban, jadi kita tetap menulis. Ya, betul. Benar sekali. Begitu, luar biasa TG. Besti itu dia punya perjuangan dari SD sampai hari ini. Ini tidak gampang. Saya bayangkan. Dan puji Tuhan bahwa 3 anak SMP dan SMA yang hari itu mereka sama-sama jadi itu narasumber, dan pada saat itu mereka masih sekolah di Oksibil. Ada yang kelas 3 itu sudah, yang SMA juga sudah sekolah di Juni kemarin, terus yang SMP sudah masuk SMA. Ada satu yang di Jayapura. Mantap sudah. Nanti kalau ke Jayapura harus kenal. Mau untuk lagi. Jadi begitu kawan-kawan, Besti punya perjalanan terkait jurnalis dari SD. Dia suka baca dulu sampai diturun langsung ke saudara-saudara dong di Oksibil, di Kiriwok. Kemudian di sini ada kawan-kawan yang mau bertanya. Ini ada 400 orang, tidak mungkin tidak ada pertanyaan. Yang pegang kamera di sini tidak ada yo. Kamu semua tidak gaul. Minum dulu sayang. Iyo. Oh sangat bisa. Sama tanya juga Kak. Maksudnya untuk bagaimana cara supaya kita bisa memotivasi diri untuk menulis. Karena kalau membaca tuh mungkin bisa. Cuma menuangkan isi pikiran itu kadang-kadang ide datang terus tiba-tiba hilang. Jadi maksudnya bagaimana cara supaya kita bisa memotivasi kita supaya kita bisa kalau bagaimana kita mulai mau menulis itu ada juga yang semangatnya dari diri sendiri, tapi ada yang disemangati orang. Jadi macam saya nih disemangati orang, salah satunya ada Kakak Pilke di sini. Jadi waktu itu memang mereka ini punya jasa yang paling besar dan semoga suatu waktu Tuhan bisa balas. Amin. Mereka bagaimana saat di asrama mereka pantau saya punya kegiatan. Jadi kalau saya lagi main-main itu dong datang berumah saya bikin apa Kak. Jadi kalau dong pas lihat saya hanya sedang main-main itu dong datang bawa buku,
don datang bawa ini itu dan saya harus baca dan tulis di depan dorang. Ini ada kakak Pilke dorang. Nah, tapi kalau untuk mau semangati dari diri sendiri, berarti motivasinya apa dulu? Mau tulis untuk diri sendiri, untuk baca diri sendiri, atau mau tulis untuk orang lain ikut baca? Karena saya punya Pak Guru Ibu Roma itu dia pernah bilang begini, ketika kamu menulis atau ingin mau menulis atau mau membaca itu, kalian harus tanamkan di dalam pikiran kalian kalau misalnya Tresia atau Lin saat ini ada di Nabire, tapi ketika Lin sedang baca buku itu Lin ada di mana-mana, sedang kemana-mana begitu dia bilang. Dan ketika Lin pas mau mulai menulis, Lin harus punya motivasi bahwa Lin mau menulis ini bukan untuk Lin baca sendiri jadi tahu sendiri, tapi Lin mau mendidik orang lain. Jadi Lin kalau tulis hari ini tentang misalnya pendidikan, berarti macam saya baca berarti saya ada di Jayapura baru saya baca. Jadi secara ilmu, secara tulisan atau apapun itu kita sudah ke sana begitu, ke Jayapura karena orang sudah baca apa yang kita hasilkan. Jadi untuk apa kita mau semangati diri itu mungkin lebih ke saya mau memotivasi dulu, mau mendidik orang banyak, itu saja dulu. Jadi untuk mau tanam benih-benih ingin menulisnya itu harus Lin bilang bahwa saya ini kan begini, jadi jangan hanya saya yang tahu sendiri begitu, saya harus bagi ke orang lain. Setidaknya mungkin untuk adik-adik yang juga ingin seperti Kakak Lin hari ini. Betul. Jadi ilmu yang Lin tahu tidak habis di Lin, tapi juga ada lebarkan sayap kemana-mana. Suatu waktu pasti dong bilang ini saya punya panutan. Dulu saya mulai menulis karena saya baca dia punya tulisan. Dan itu jadi kebanggaan tersendiri untuk diri sendiri. Bagaimana jawabannya? Jawabannya luar biasa toh. Kalau satu saya biasa tuh kalau lagi galau-galau baru itu tuh dari mana-mana masuk cepat, tapi tidak pernah tulis, cuma membayangkan saja. Aduh, atau lihat masalah, oh ini begini, sebentar saya harus terus begini, harus pikir-pikir nih, tidak bisa tulis begitu, setengah mati. Saya kalau tulis cerpen cerpen baru saya pikir saya mau menulis tapi saya rasa tidak bisa, itu saya taruh sosok yang saya idolakan. Itu lah. Supaya dia suntik saya semangat untuk tulis. Jadi yang saya ceritakan itu tentang dia saja. Padahal saya ada cerita tentang orang lain, tapi karena taruh dia nama di dalam, jadi saya ingin tulis tentang itu. Padahal yang saya ada bayangkan itu orang lain, tapi hanya numpang taruh nama kayak ini. Iya sih, itu juga bisa lah. Aduh, tapi itu susah. Masa mau tulis tentang ini harus bayangkan dia. Maksudnya sebelum tulisan di-upload itu bisa diubah. Tapi untuk tulisan mentalnya supaya menyuntik semangat itu bisa. Kalau yang soal ini itu soal karya-karya sendiri, macam tulisan-tulisan sastra itu kan kita bisa pakai. Begitu. Ada lagi mungkin dari kakak senior dong. Adik-adik senior dong, adik-adik senior. Saya tuh pertanyaan saya tuh mungkin ada tantangan-tantangan apa yang sering dialami saat kita di jalan di jalan pada saat demo kan, apapun itu. Tantangan pertama itu saya sebagai perempuan itu saja dulu, karena maksudnya tantangan apalagi sebagai jurnalis perempuan itu lumayan. Benar. Ketika saya mau meliput ini soal mungkin kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan humas, itu kan mereka sering kita bertukar nomor untuk soal, maksudnya dari kita wartawan itu hanya soal berita saja, maksudnya bangun relasi begitu, hanya soal berita, tapi kemudian narasumber kalau dia melibatkan perasaan ini bahaya untuk jurnalis perempuan. Iya betul.
Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagaimana independensi kita itu kita kasih tunjuk di situ. Kalau kita berhadapan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tapi kalau ketika kita turun meliput misalnya demonstrasi, karena di Papua ini agak lebih tren atau lebih ini ya, untuk soal demonstrasi. Jadi ketika kita turun meliput di saat kegiatan demonstrasi itu juga lumayan tantangannya, apalagi sebagai perempuan berambut keriting. Maksudnya perempuan Papua itu bahaya sekali. Jadi masalah. Jadi ketika kita berdiri di sana sudah gantung kartu pers sebagai jurnalis, tapi kawan-kawan dari kelompok sebelah ini mereka tetap menganggap kita itu lawan. Kadang itu terjadi. Jadi satu tips yang kita dikasih sama kita punya senior macam Victor Mambor, Kaluki, itu mereka bilang saat demo itu kalian harus berdiri di tengah-tengah. Jadi tidak ke pihak aparat, tidak ke pihak demonstrasi, pihak demonstran. Jadi kita itu ada di tengah-tengah. Jadi ketika dari kawan-kawan dari para demonstran yang melakukan maksudnya mungkin pelemparan batu, berarti kita anak Papua khususnya jurnalis Papua kita punya hak untuk melindungi kawan-kawan jurnalis yang non. Nah, tapi ketika pemukulan atau apapun itu muncul dari kawan-kawan aparat yang mengamankan demos, berarti kawan-kawan dari non OAP yang mereka punya hak untuk melindungi kita. Jadi di lapangan itu kita saling melindungi. Tapi sebagai jurnalis Papua, apalagi sebagai perempuan, itu kadang tidak dianggap. Betul, aduh sedih. Itu jadi baik-baik sudah. Iya. Itu begitu. Itu tantangan eksternalnya. Kalau tantangan internal dalam keluarga sendiri, kemudian kawan TG kan sudah berkeluarga toh, ya kita sudah berkeluarga. Itu. Kenapa tertawa? Ini kan kenyataan. Kita sudah berkeluarga. Itu tantangan internalnya sendiri bagaimana dari pihak keluarga terutama dari orang tua, kemudian suami, anak. Kalau dari orang tua sih sebenarnya tidak dibatasi, jadi dia bilang apa saja, yang penting selagi kau yakinkan kau diri baik-baik saja itu aman. Betul. Kalau itu orang tua biasanya tantangan itu muncul dari pasangan itu yang luar biasa, apalagi maksudnya macam kita punya relasi sama orang lain. Betul, aduh. Apalagi kita punya narasumber itu laki-laki lagi. Kenapa Maksudnya walaupun kita meyakinkan mereka bahwa kita ini baik-baik saja, tapi kecurigaan tuh pasti ada lah. Iya. Itu bagaimana tuh? Biasa kok kasih tenang kok pasangan itu. Sayangku tenang, lo bertilik tuh untuk kos saja Kayaknya tidak kayaknya maksudnya saya tidak berhasil sampai kasih tenang. Aduh, ya kayaknya ya agak susah. Iya betul, agak susah memangnya. Tapi sementara ini baik-baik lah. Wah, puji Tuhan. Amin. Tolong ipar, ini untuk hari ini dan ke depan jadi. Begitu kamu. Jadi memang permasalahan besar terhadap kita perempuan Papua tuh banyak sekali dalam segala aspek, apalagi terutama kita punya karir itu. Kita mau kasih terbang kayak cendrawasih tapi tidak bisa dong, tembak terus patah. Jadi jatuh, kasihan. Jadi tolong laki-laki Papua. Iya. Jadi ada pertanyaan lagi kan? Bu, atau ini setnya tolong lihat di sini dulu. Ada pertanyaan di dalam situ kah? Nggak ada. Aduh, ada bilang cantik atau di situ? Oh iya, saya cerita soal ini yang kemarin saya di Nabire tuh. Oh iya, silakan. Oh iya, ini di Nabire juga itu hari kan saya ikut ini. Ini
Agustus kah? Iya, Bulan Juli bukan. kah? Itu saya ada ikut kayak fellowship begitu dari Project Multatuli. Project? Project Iya, Multatuli, betul. Iya. Itu tuh deh waktu itu bikin satu kelas untuk liputan soal gender. Iya. Waktu itu saya juga dikasih tahu sama Kak Astrid terus Kak Rain untuk coba Tresya daftar dulu. Iya. Yang liput mama itu toh? Liput mama. Terus saya daftar dan saya sama sekali tidak yakin kalau saya akan lulus juga. Jadi pergi ikut pelatihan di Jakarta. Gitu. Jadi pas di pendaftar tuh kan kita bisa lihat sudah berapa orang yang daftar. Iya. Jadi ini saya lihat tuh Tuhan 367 orang sampai pendaftaran ditutup. 367. Baru nanti yang dipilih itu hanya 30 orang. Jadi saya pikir tuh aduh sudah cukup, sudah mungkin ada yang lebih wow lagi lah. Jadi saya tidak mungkin lulus di situ. Jadi sudah pas pengumuman, nah puji Tuhan nama pertama mungkin karena saya dari ujung Indonesia Timur kayak ini. Akan ada. Jadi saya nama pertama dan puji Tuhan saya pergi ikut pelatihan itu peliputan soal gender di Jakarta. Dan karena kegiatan ini yang bikin sampai saya rasa perempuan tuh tidak baik-baik saja begitu. Karena saya ada di kelas itu. Gitu. Jadi di dalam kelas yang waktu itu sebelum saya ada sampai di kelas itu tuh saya pikir itu mungkin bagaimana saya bicara situasi Papua hari ini nanti itu yang saya persiapkan. Tapi kemudian saya masuk ke kelas bagaimana kita dikemas, diajar untuk kita lebih detail lagi bagaimana kita melihat perempuannya begitu. Apakah bagaimana perempuan jadi pelaku, bagaimana perempuan jadi korban, itu yang kita maksudnya dikemas baik-baik di sana. Dan saya merasa bahwa sangat susah untuk perempuan Papua hari ini. Betul. Nah, kita mau seperti yang tadi Besti bilang, kita mau tebarkan sayap kemana-mana tapi tetap patah. Itu memang jadi masalah. Benar. Dari situ kita dari 30 orang itu juga kita diseleksi juga jadi 15 orang untuk melakukan peliputan lebih lanjut. Jadi waktu itu saya pikir itu kayak saya mau angkat tema yang soal jadi contoh tulisan yang saya kirim untuk diseleksi. Tapi kemudian Mbak Evi, Mas Fahri, Kak Yuli, mereka semua bilang bahwa coba Tresya tulis ini kan mama pasar. Biasa mereka tuh yang alami peran ganda yang lebih-lebih begitu. Apalagi di mana mereka pagi sebelum antara anak-anak ke sekolah itu kan siapkan jualan. Terus antara anak ke sekolah, di tengah mereka jualan itu pergi jemput anak. Itu yang coba dituliskan. Dan saya ambil tema yang saya usulkan waktu itu tuh soal mama pasar di Nabire dan janda. Pertamanya saya ambil di Yotefa. Tapi kemudian dibilang dari mentor bagaimana ini kalau di Yotefa sudah banyak yang tulis. Jadi coba tulis di Nabire atau mungkin di Dubiai. Dan saya ambil di Dubiai, terus puji Tuhan dilulus juga untuk melakukan peliputan lebih lanjut. Jadi jadi masuk ke 15 itu. Iya, jadi 15 itu. Ya, dari 30 disaring jadi 15. Betul. Di 15 dari 15 itu saya memang melakukan peliputan di Nabire sini dan saya banyak sekali dengar. Jadi pertama tuh dong pikir saya tuh dari pemerintah, mama dorang. Itu bahaya kawan. Temenku dapat Dong pikir saya dari pemerintah, jadi saya cerita, yakinkan dorang, bicara baik-baik, saya duduk dengan dorang sepanjang hari. Saya kasih tahu kalau saya ini bukan dari pemerintah. Saya cuma kayak maksudnya apapun yang mama dong ada pikir yang jadi beban ini yang saya mau tulis. Saya kasih tahu ke dorang. Terus mama maksudnya bagaimana mama dong siapkan anak-anak, bagaimana membiayai mereka. Itu
itu yang saya tulis waktu itu. Jadi sampai karena dari ketika saya wawancarai pemerintah Pemda itu mereka bilang dong ada sedang siapkan pasar. Jadi sampai saya bilang kalau ini kan soal mama-mama, jadi kalau memang sedang disiapkan berarti suatu waktu nanti saya datang untuk konfirmasi lagi sudah sampai di mana. Iya bagus. Di mana dinas koperasi ya? Perdagangan. Perdagangan tuh. Gitu. Oh sampai situ ya? Jadi semoga suatu waktu nanti kalau pasar deh agak terlambat kah, saya balik lagi nanti. Iya pergi saja. Awal. Kasih tahu saya dorong. Nanti ada kawan-kawan lagi bantu tuh. Iya tong. Kawan Yusni dong. Debo dong. Mana Debo orang? Ada bertanya, motivasi kakak menjadi bagian dari jurnalis itu apa? Ya. Jadi motivasi saya jadi, izin tanya, halo, salam kenal, saya nama Tresya. Motivasi saya mau jadi jurnalis itu pertama, saya pikir bahwa kalau bukan saya lagi yang tulis tentang Papua hari ini siapa lagi? Jelas. Dan iya itu saja, itu motivasi pertama, bagaimana saya kasih tahu orang di luar sana kalau kita di Papua tidak baik-baik saja. Benar. Itu sih. Silakan Ibu. Selamat sore Ibu. Sesantai itu menghadapi situasi yang khususnya memang kok sudah punya anak tapi kok santai sekali merespon situasi. Kan kebanyakan perempuan apalagi yang ke bagian bidang jurnalisme kan tidak semua yang kayak gitu. Apalagi kalau dia kan tidak mau beresiko. Saya sudah punya anak, saya sudah punya suami, ngapain belum di jalan atau pergi ke sana ikut berita dan yang lain-lain. Apa? Tapi saya cari aktivitas yang santai saja menggunakan uang. Tidak mampu resiko, jadi posisi banyak, jadi tidak mampu resiko. Tapi kau ini walaupun posisi sedikit, tapi mau masih saja dengan penuh semangat untuk tetap berada di suatu posisi. Oke. Dan itu luar biasa. Satu saja sih, yang saya pikir itu apa yang saya buat hari ini itu yang nanti saya panak bangga. Jadi ya cukup bagi saya ketika nanti dia besar, dia tahu. Terus ketika orang lain bilang Tresya TKG itu nanti dia bilang itu sok mama, itu saja. Itu aja sih. Jadi saya Aduh menangis. Kayak jadi kalau apa misalnya terapa-apa hasil saya anak di maksudnya di Jep Mama Deka itu terapa-apa, tapi saya juga tidak lupa untuk bagaimana saya didik dia jadi anak yang ya semoga dia bisa lebih pintar dari saya.
Dan pokoknya motivasi saya tuh itu bukan jadi masalah, tapi bagaimana saya muncul sebagai sosok yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dan ketika suatu waktu orang lain menyebut saya punya nama, dia dengan bangganya, apalagi dengan tepuk dada, dia akan bilang bahwa itu satu mama. Itu aja, tidak perlu besar. Begitu. Ini ada yang tanya di sini. Ada yang tanya. Iya, bagaimana? Iya, ada nama kawan Via dari Bandung. Iya. Dia tanya begini, motivasi kakak menjadi bagian dari jurnalis itu apa kakak? Apalagi realita hari ini sebagai perempuan Papua, hal ini menurut saya sangat berat. Baik itu karena ruang gerak yang tak aman dan tuntutan disiplin menjadi jurnalis di mana perempuan itu sendiri memiliki banyak beban di kerja dan tuntutan oleh masyarakat yang patriarkis. Juga sebagai perempuan Papua yang mana sebagai bagian dari bangsa jajahan. Terima kasih kakak. Ya, tulis itu lagi. Terbaca kan? Oh iya, motivasi saya kayaknya tadi saya sudah bilang bahwa saya mungkin mulai dari, kadang orang biasa bilang jangan tanyakan ke Papua apa yang dia kasih, tapi tanyakan ke kau diri sendiri apa yang kau bisa kasih untuk Papua. Jadi saya mau tuh maksudnya saya lihat Papua hari ini, jadi kalau saya tidak menulis berarti tidak mungkin saya harap kakak Pilke yang orang Portugal ini tulis untuk Papua. Itu sangat tidak mungkin. Jadi bagaimana saya sendiri libatkan diri untuk menulis dan kasih tahu ke orang Portugal kalau saya di Papua tidak baik-baik. Karena kesannya kalau kakak Pilke sebagai orang Portugal dan menulis tentang Papua itu mungkin lebih rendah dari apa yang saya tulis. Betul. Jadi kalau ditarik lagi ke maksudnya soal patriarkis dan lain-lain itu kayaknya kembali ke maksudnya kesepakatan. Mungkin kayak kau punya motivasi dulu, apakah kau mau kerja ini untuk kau punya keluarga atau kau mau buka kau punya diri bekerja dan mengabdi untuk orang banyak. Itu saja. Jadi yang saya pikir dalam saya punya hati itu saya kerja bukan untuk saya diri sendiri, bukan untuk yang kelompok mungkin orang Mudio saja, tapi bagaimana saya menulis dan mengabdikan diri untuk kepentingan banyak orang. Betul. Maksudnya saya pasti tahu kalau Papua tidak baik-baik saja tadi. Itu saja sih. Iya begitu. Kawan Via, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Ada lagi kan? Yang baru datang saat ini sudah sekitar 500 orang. Dari 400 naik 500. Bagaimana? Besti minum dulu. Oh iya, silakan. Kedepannya akan buat hal-hal dan nanti pembahasan ini kan sudah sampaikan perjalanannya sampai ini kan sudah, tapi pertanyaan saya itu dari sini nanti kedepannya akan buat apa atau menjadi cita-cita atau motivasi untuk besar ini mungkin itu saja. Iya. Kalau untuk ke depanmu bikin apa ini kayaknya kayak janjiman. Saya tidak tahu nanti saya bikin apa, tapi mungkin secara sederhana saja. Mungkin saya ketika saya maksudnya macam di Nabire atau di Jayapura nih, saya ingin banyak, bukan hanya saya saja tapi banyak perempuan Papua yang tulis. Karena apa? Nah, ketika laki-laki Papua menulis itu dia bisa hanya raba-raba.
Tapi ketika perempuan Papua yang menulis, ketika perempuan yang menulis, apalagi dia ini orang Papua, dia akan gali informasi itu sampai ke akar-akarnya. Yes, sepakat. Karena kalau kita tarik lagi, kalau kembali ke macam di rumah itu kan laki-laki itu dia hanya tahu ini ruang tamu, Luar-luar saja lah. ini kamar. Puji Tuhan kalau ada laki-laki yang dia tahu sampai ini dapur. Jadi saya lebih sepakat kalau perempuan Papua yang harus banyak menulis supaya setiap persoalan yang sampai ke akar-akarnya ini perempuan yang kasih tahu. Yoi, amin. Untuk menuju ke sana nih yang saya sedang pikir, yang sempat ceritakan juga ke kakak Hengki, ke kak Alex, ke Kak Pilke, untuk bagaimana nanti kita dorong kelas menulis untuk perempuan. Ya, amin. Itu harapan. Karena kakak Hengki sendiri tadi malam kita chat itu kakak Hengki bilang nanti dalam waktu dekat dia ke Nabire, mungkin kita bicara soal bagaimana kita bangun satu komunitas begitu, bagaimana perempuan-perempuan muda di Nabire tulis di dalam. Nah, itu pas. Dan ya untuk teman-teman di sini terus yang ada nonton di rumah bisa bergabung di kelas itu. Nanti diinformasikan oleh Ketua Kosapa. Siap. Ada lagi? Kenapa, Pak? Kenapa perempuan cerewet tapi tidak suka menulis? Mungkin dia lebih suka merefleksikan diri sendiri daripada dia harus beritahu dia punya situasi ke orang lain. Tapi kalau menurut saya dia lebih bagus refleksi lalu kasih tahu kalau ini baik dan tidak kepada orang banyak untuk mendidik. Tapi lebih kembali, kalau ditarik kembali lagi berarti mungkin dia kurang support saja dari, maksudnya mungkin dia kan, kita apalagi di Papua hari ini nih kan kita kayak lebih takut maksudnya penguasa dalam arti laki-laki, jangan sampai kita tulis yang ini nih kita punya pasangan tidak sepakat, itu kan ya budaya itu agak subur juga tuh. Jadi mungkin dia lebih pikir perasaan orang lain dibanding perasaan dia sendiri, jadi dia korbankan apa yang dia rasa demi bahagianya orang lain. Akan ada. Jadi kayaknya harus yang macam bagus, bahwa kakak Pilke sering ngajak dia mai tua baca. Itu pasti. Itu bagus. Apalagi sampai kakak Pilke jadi guru untuk tulis. Itu saya hormat sekali kak. Kakak Deborah tuh bawa buku kemana-mana jadi. Oh iya, silakan sayang. Yang saya tanyakan itu, saya kan orangnya sudah suka membaca. Jadi bagaimana kakak sebagai kawan sebagai jurnalis mengajak saya untuk bisa menyukai membaca dengan tulisan-tulisan kakak. Jadi seperti apa begitu, mungkin dengan cara apa. Jadi kalau di Jayapura tuh kalau saya duduk-duduk dengan ini adik-adik perempuan itu, kita suka cerita-cerita bersama begini, yo sabar sebentar sedikit lagi. Jadi saya tulis dong cerita-cerita macam dong curhat kah begitu tuh. Saya tulis tapi untuk kita dua saja. Saya tulis untuk kita dua, baru saya rekomendasikan buku satu yang bisa jadi obat untuk dia punya cerita-cerita tadi. Misalnya kalau dia curhat nih soal percintaan. Nah, saya tulis, saya bilang, aduh, kau lihat nih, saya ada tulis kau punya ini, kau cerita tadi itu. Setelah dia baca, kan saya tidak cukup hanya sampai saya dengar. Jadi bagaimana saya merekomendasikan dia mungkin novel online kah? Atau saya searching cepat-cepat, jadi saya kirim linknya ke dia. Saya bilang nanti kau baca yang ini, besok coba setelah kau baca ini kau tulis sendiri apa yang kau cerita dengan saya kemarin. Jadi dia mulai bangkitkan dia punya
apa gairah membacanya itu dari tulisan yang Yang apa dia dia punya alami. cerita Iya. sendiri, terus tambah lagi kalau dia menulis lagi berarti dia semakin ini tuh semakin penasaran setelah ini apa. Jadi lebih bagusnya misalnya kalau Nata mau mencintai dunia baca, berarti Nata juga harus ada salah satu idola macam Kakak Pilke. Kalau Kakak Pilke ini dia idolakan Boy Chandra. Jadi dia lebih suka ke romantisme, tulisan-tulisan romantisme begitu. Jadi Nata juga tuh idolakan siapa? Mungkin soal filsafat kah, dari segi filsafat kah, atau mungkin dari segi teknik kah, atau mungkin dari segi percintaan kah? Harus ada yang memotivasi kita untuk kita Iya. baca. Kita harus temukan satu sosok yang dia bagaimana tulisan-tulisannya itu bisa memberikan inspirasi untuk kita. Betul. Untuk terus baca tapi juga untuk kita tulis. Jadi kalau misalnya Nata baca satu novel cinta mungkin, itu Nata juga harus bisa meresensikan dia. Jadi harus cerita kembali supaya dia punya cerita-ceritanya itu hidup. Begitu. Ya. Terima kasih Nata. Silakan. Yang saya mau tanyakan begini Kak, saat ini kan maksudnya lebih condong kalau kesukaan yang banyak tulis itu kan di puisi. Cuma kadang-kadang kalau saya tulis puisi, saya tuh kayak tidak bisa kepercayaan diri begitu. Jadi kayak mungkin dong buat ombak, saya sudah tulis sesuai dengan tema yang dong buat ombak, cuma tidak berani untuk kirimkan itu. Karena saya punya, kalau di Indonesia sendiri itu kan dong ada, kalau untuk kayak penulisan puisi itu kan harus pakai rima yang sama dan sebagainya. Nah kadang-kadang kalau saya tulis itu kan tidak sesuai, itu udah punya rimanya tidak sama sesuai dengan yang ditentukan. Jadi kadang-kadang itu tuh buat saya berkecil begitu untuk ini. Makanya biasa puisinya soal lemparkan ke ini saja, atau kayak Facebook. banyak dong Facebook sih. Kalau dari saya sih kalau dia lebih ke penetapan ritma atau mungkin dari dia punya ABAB atau AABB atau apa begitu tuh, itu kita harus juga lebih banyak baca buku yang dia puisinya ritme begitu. Karena kalau kita berangkat dari puisi yang hambur, maksudnya tulisan-tulisan yang kita baca itu hambur toh, jadi yang kita tulis juga itu hambur. Jadi kalau sampai harus ikuti ritme, itu berarti kita harus banyak baca buku puisi yang dia tulis berdasarkan memang Ketentuan. Iya, ketentuan dalam syarat-syarat puisi itu. Iya. Jadi itu dia bisa jadi, maksudnya macam kita baca ulang-ulang Toli. Itu kalau kita baca ulang-ulang berarti tetap kita akan paham bahwa yang dia maksud itu ini. Dia berakhir di sini, dia bermula di sini, berarti dia harus berakhir di sini. Itu kita akan paham. Yang penting literasi baca kita tuh yang harus subur. Terus kita juga selain kita tulis toh, itu harus ada sosok yang kita idolakan dalam arti dia lebih tahu dari kita begitu. Jadi kita bisa jadi kita punya editor. Jadi dia yang kasih masukan, kok ada tulis begini, jadi yang bagian sini itu nanti dirubah ya. Harus ada satu orang yang kita percaya yang dia bisa mengedit kita punya tulisan. Selain kita berangkat dari kita punya budaya membaca tadi, yang membaca banyak buku yang menulis dengan gaya-gaya puisi yang memang ditetapkan oleh negara, kita juga harus punya satu sosok yang sosok inspirasi yang bisa mengedit kita punya tulisan. Jadi macam kalau saya tulis cerpen berarti saya pasti ke Pak Guru Bahasa atau ke Kakak Pilke. Kalau saya tulis puisi berarti saya pasti ke Kakak Alex. Saya bilang bahwa lihat dulu ini bagus atau tidak. Kalau saya tulis sesuai ritme berarti ini bagaimana, apakah dari dia punya bait yang sebelumnya dengan setelahnya ini ada kaitannya kah tidak. Jangan sampai saya salah tulis. Jadi harus selain kita banyak baca, tapi kita juga harus punya satu sosok yang menjadi inspirasi. Iya, betul.
Itu penting sekali tuh dalam menulis. Iya toh. Iya, jadi begitu ya, Lin. Ada lagi? Terus kepercayaan diri juga harus ada. Iya, itu. Pokoknya harus percaya diri. Mau bagus kah tidak, kasih saja itu. Hajar saja. Hajar saja. Juga pertama saya ini yang tadi saya tulis soal bukan tulis sih, yang ikut Haji punya ini kegiatan tuh saya sampai dilema karena itu saya senior semua. Iya. Tapi saya bilang saya tabrak saja pen kan, nanti kalau Tuhan mau saya tulis tentang orang Papua nanti kasih lulus. Betul. Itu aja yang saya pikir waktu itu. Iya, memang luar biasa, Ibu. Nah, terus ada lagi. Aduh, itu telepon kan? Tidak? Telepon. Di situ lanjut kan dia? Di situ udah lanjut toh? Oh iya. Iya, ada lagi kah tidak ya kawan-kawan? Terada? Kita waktu terbatas, jadi ada pertanyaan dalam situ kah mungkin? Di sini sama saja toh? Tidak ada kayaknya. Oh, ini kakak perempuan. Bang harus buka-buka kelas kayak gitu. Ah iya, sip. Baik, sudah mungkin terakhir harapan dari Teresia terhadap kawan-kawan perempuan, khususnya perempuan Papua, lebih kepada jurnalis, harapan bagaimana itu seperti apa, kemudian semoga langkah-langkah yang seperti tadi kawan Teresia sudah bilang untuk nanti kakak Hengki datang, ada kakak Pilke sini, kakak Alex, untuk bangun ruang terhadap perempuan, lebih lagi untuk membaca dan menulis, itu harapan bersama. Semoga ada dan itu pasti. Ya. Kalau untuk harapan ke para perempuan di luar sana, lebih-lebih yang adik-adik yang paling cantik-cantik, harapan saya itu kalian jangan lupa baca buku, terus jangan lupa juga tulis, karena kita mau mendidik suatu bangsa yang besar, apalagi kita mau jadi sosok yang membawa perubahan. Itu kalau tanpa kita baca, apalagi kita mau mendidik kita punya anak-anak, itu tidak akan ada generasi yang cerdas kalau perempuan tidak baca buku hari ini. Sepakat. Jadi untuk adik-adik di luar sana, jangan merasa cukup, jangan merasa sudah oke karena bisa lakukan apa saja, tapi buku itu harus menjadi bagian penting yang dia harus isi kita punya keseharian. Jadi mungkin satu hari bisa baca satu tulisan, itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan lupa baca, jangan lupa juga untuk tulis. Oke. Begitu saja. Ke depan kalau ada kelas menulis di Nabire, dengan senang hati kakak Pilke, kakak Hengki, kakak Alex akan sambut kawan-kawan perempuan semua. Betul, terima kasih. Tepuk tangan dulu kawan-kawan semua yang hadir di sore hari ini. Ya, mungkin begitu untuk semua kawan-kawan. Terima kasih banyak yang sudah hadir di Cafe Nauto, yang selalu ikuti kami di live streaming Facebook Nauto Cafe. Kita akan ketemu lagi di bulan Desember penutup tahun 2022. Tidak lain tidak bukan, yang pasti narasumbernya perempuan yang selalu ada, yang berkarya dan berdaya bagi sesama. Terima kasih banyak juga untuk kawan TG, Besti, tetap berkarya, tetap membaca, tetap menulis untuk kita. Mungkin begitu, terima kasih banyak, selamat sore, koyau, koha. Besti tolong kasih mati, Besti. Iya sudah, silakan minum air.